Ketika hatimu bersih dan pikiranmu jernih, semesta mulai berbicara lewat tanda-tanda yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rezeki yang berkah, kesehatan yang sempurna, dan cahaya petunjuk dari Allah senantiasa menyertai kalian semua, dimanapun berada. Selamat datang di channel Jiwa Terpilih, tempat di mana kita akan menggali misteri, rahasia spiritual, dan pertanda-pertanda alam yang kerap tersembunyi dari mata biasa, namun begitu nyata bagi mereka yang hatinya terbuka. Sahabatku, pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupmu belakangan ini? Seperti semesta sedang mengarahkanmu ke arah yang lebih terang, meski kamu belum sepenuhnya paham apa maksudnya. Atau mungkin kamu sering mengalami hal-hal yang dianggap kebetulan, padahal sesungguhnya itu adalah pertanda dari sebuah takdir besar yang sedang menantimu. Hari ini, kita akan membahas tentang tanda-tanda kekayaan yang sebenarnya sudah muncul di sekitarmu. Tapi sayangnya, banyak orang yang mengabaikannya, atau bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang berada di ambang perubahan besar dalam hidup. Tidak semua orang bisa melihatnya, tapi mungkin kamu salah satu jiwa yang terpilih. Penasaran apa saja tanda-tandanya? Yuk, kita kupas satu persatu dalam video ini. Jangan kemana-mana, karena mungkin hidupmu akan berubah setelah ini. 1. Kamu mulai merasa tidak nyaman dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Pernahkah kamu duduk dalam keheningan malam, menatap langit-langit kamar, lalu muncul pertanyaan di hatimu, apa hidupku akan terus begini-begini saja? Jika ya, itu bukan sekadar rasa bosan. Itu adalah tanda awal dari sebuah kesadaran besar yang muncul dari dalam jiwamu. Sebuah gejolak halus yang membisikkan bahwa kamu sebenarnya diciptakan bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu sedang dibangunkan dari tidur panjangmu oleh suara tak terlihat yang mengatakan, bangunlah, waktumu telah tiba. Rasa tidak nyaman ini bukan hal negatif. Justru, ini adalah panggilan jiwa. Saat kamu mulai merasakan kejenuhan luar biasa dengan rutinitas, saat kamu merasa hidupmu seperti diputar di kaset yang sama setiap hari, itulah sinyal bahwa jiwa sukses dalam dirimu sedang memberontak. Dia ingin berkembang, dia tahu bahwa potensi besar sedang dikurung, dan sekarang waktunya untuk melepaskan semuanya. Kamu mulai memperhatikan sekitarmu, melihat bagaimana banyak orang yang puas dengan hidup seadanya, dan kamu mulai merasa ada yang aneh. Kenapa mereka bisa tenang dengan hidup yang stagnan? Kenapa mereka terlihat baik-baik saja, padahal hari-hari mereka diulang tanpa gairah? Dan lebih dari itu, kamu mulai bertanya-tanya, kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Kenapa aku ingin lebih? Jawabannya sederhana, karena kamu bukan mereka. Kamu adalah jiwa pilihan. Kamu ditakdirkan untuk menempuh jalan berbeda. Bukan berarti kamu sombong atau merasa lebih baik, tidak. Ini tentang kesadaran akan tujuan yang lebih tinggi. Jiwa yang akan kaya, baik dalam makna materi maupun spiritual, selalu didahului oleh rasa gelisah. Ini adalah restlessness yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kamu tahu kamu mampu lebih, tapi kamu belum tahu bagaimana. Tapi jangan khawatir, karena semesta tidak menuntut kamu tahu semuanya sekarang. Tugasmu hanyalah mengikuti rasa itu. Dengarkan, perhatikan, dan bertindak. 2. Lingkungan sekitarmu perlahan mulai berubah. Tanpa kamu sadari, satu persatu orang-orang yang dulu selalu bersamamu mulai menjauh. Bukan karena mereka jahat, bukan karena kamu lebih baik dari mereka, tetapi karena energi kamu telah berubah. Saat seseorang berada dalam proses pertumbuhan menuju kekayaan, baik kekayaan lahir maupun batin, maka frekuensinya juga berubah. Dan tidak semua orang cocok dengan frekuensi baru. Itu, mungkin kamu dulu senang nongkrong, bergosip, mengeluh tentang hidup, bercanda tanpa arah, atau bahkan membuang waktu tanpa sadar. Tapi sekarang, kamu mulai merasa hampa saat melakukan itu semua. Kamu merasa pembicaraan yang dulu menghibur kini terdengar dangkal. Kamu mulai mencari makna lebih dalam setiap pertemuan. Dan ketika kamu tak lagi merasa terhubung dengan orang-orang yang dulu kamu anggap sahabat sejati, kamu mulai bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Jawabannya adalah perubahan. Alam semesta sedang menyaring siapa saja yang layak berada dalam perjalanan baru hidupmu. Kamu tidak sedang kehilangan orang-orang, kamu sedang dibebaskan dari energi yang tak lagi sejalan. Anehnya, kamu tidak merasa sepenuhnya sedih. Ada rasa lega, ada ruang kosong yang tercipta, dan ruang itu perlahan-lahan diisi oleh orang-orang baru, mereka yang membuatmu berpikir lebih dalam, bersemangat, dan merasa punya tujuan.
Mungkin kamu mulai berteman dengan seseorang yang suka bicara soal mimpi, soal investasi, soal spiritualitas, soal pengembangan diri. Atau mungkin kamu belum bertemu siapa-siapa, tapi kamu tiba-tiba tertarik mendengarkan podcast tentang bisnis, menonton video motivasi, atau membaca buku yang menggugah hati. Itu semua bukan kebetulan, itu adalah transformasi lingkungan, baik fisik maupun energi. Semakin kamu tumbuh, semakin kamu disatukan dengan mereka yang selaras. Lingkunganmu akan berubah bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu memancar sinyal yang berbeda. Orang yang tak cocok akan merasa tidak nyaman denganmu, dan pergi. Sebaliknya, yang satu frekuensi akan datang, tanpa kamu undang. Dan itulah tanda kuat bahwa semesta sedang menuntunmu ke arah kekayaan. 3. Kamu sering mengalami kehilangan, tapi justru itu membuka jalan baru. Kehilangan itu menyakitkan, tidak ada yang menyangkalnya. Kehilangan pekerjaan, pasangan, teman, peluang, atau bahkan rencana besar yang sudah kamu susun bertahun-tahun tiba-tiba hancur di depan mata. Saat itu terjadi, kamu merasa seperti dihukum. Kamu merasa seperti kegagalan besar. Kamu mempertanyakan segalanya. Tapi kemudian, waktu berlalu. Beberapa bulan kemudian, kamu melihat ke belakang, dan kamu sadar. Jika aku tidak kehilangan itu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Itulah cara semesta bekerja. Kehilangan bukanlah akhir, itu adalah transisi. Kekayaan besar dalam hidup, baik harta, hubungan, kesehatan, atau pencerahan, jarang sekali datang tanpa kehilangan lebih dulu. Kenapa? Karena ruang dalam hidupmu harus dikosongkan terlebih dahulu agar bisa diisi yang lebih baik. Seperti seorang pelukis yang ingin menggambar karya baru, dia harus menghapus coretan lama di kanvasnya. Begitu pula hidupmu. Saat kamu kehilangan sesuatu, tanyakan, apa yang sedang dibersihkan dari hidupku agar bisa datang sesuatu yang lebih besar. Dan seringkali, kehilangan itu terasa seperti akhir, padahal sebenarnya itu adalah awal dari kekayaanmu. Contohnya, kamu kehilangan pekerjaan, dan itu memaksa kamu mencoba usaha kecil-kecilan, yang akhirnya sukses besar. Kamu putus dari hubungan yang selama ini menahanmu, dan beberapa waktu kemudian kamu bertemu seseorang yang lebih mengerti jiwamu. Kamu gagal dalam proyek impian, tapi kegagalan itu justru membuka kesempatan emas dari arah tak terduga. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah mekanisme pembentukan jalan menuju takdirmu yang lebih besar. Jadi ketika kamu kehilangan sesuatu, jangan hanya menangisi kepergiannya. Tanyakan, apa yang ingin digantikan oleh semesta dalam hidupku? Karena orang yang akan kaya, adalah mereka yang pernah kehilangan segalanya, namun tetap melangkah. 4. Intuisimu menguat, dan kamu mulai percaya dengan feeling sendiri. Pernahkah kamu merasa seperti ada yang membisikkan jawaban, bahkan sebelum kamu bertanya? Kamu tiba-tiba merasa perlu menghindari seseorang, padahal dia belum menunjukkan tanda negatif. Beberapa minggu kemudian, terbukti kamu benar. Atau kamu punya dorongan kuat untuk mencoba sesuatu, ikut pelatihan, membuka bisnis, berpindah tempat tinggal, dan ternyata itu membuka pintu baru dalam hidupmu. Itulah intuisi yang mulai aktif. Orang yang akan kaya secara lahir dan batin memiliki hubungan yang kuat dengan batinnya sendiri. Mereka mulai tidak terlalu bergantung pada pendapat orang. Mereka tidak buta mengikuti jalan umum. Mereka mulai mendengar suara dari dalam. Intuisi bukan sulap, ini bukan kemampuan mistis yang hanya dimiliki segelintir orang. Setiap orang memilikinya, tapi hanya sedikit yang berani percaya dan mengasahnya. Ketika kamu mulai percaya pada feelingmu, kamu sedang menghubungkan dirimu dengan sumber energi semesta. Karena intuisi adalah cara Tuhan berbicara tanpa suara. Dan saat kamu mengambil keputusan berdasarkan intuisi yang bersih, bukan hawa nafsu atau ketakutan, hasilnya seringkali luar biasa. Kamu merasa damai, yakin, dan terarah. Bahkan jika hasilnya belum muncul, kamu tetap tenang. Karena kamu tahu kamu tidak lagi berjalan sendiri. Banyak miliarder, pemimpin spiritual, dan tokoh besar di dunia mengakui bahwa keputusan terbesar dalam hidup mereka tidak diambil dengan logika semata, tapi dengan ketenangan batin dan kepercayaan pada bisikan hati. Dan kamu, jika sekarang merasa intuisi mulai aktif, itu artinya jiwamu sedang naik kelas. Itu artinya kamu sedang diarahkan menuju kekayaan takdir, jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang berani mendengar dan taat pada suara jiwanya. 5. Kamu tidak lagi tergoda untuk pamer, tapi fokus pada proses dan peningkatan diri.
Ada masa dalam hidupmu ketika validasi dari luar begitu penting. Likes, komentar, sanjungan, dan perhatian dari orang-orang menjadi candu yang meninabobokan jiwa. Tapi belakangan ini, kamu mulai sadar, semua itu semu. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Tidak lagi tergoda untuk menunjukkan pakaian bermerek, barang mewah, atau bahkan pencapaian yang sedang kamu raih. Kamu mulai memahami bahwa proses jauh lebih berharga daripada hasil. Kamu tidak keberatan memulai dari nol, karena kamu tahu nol itu adalah ruang suci tempat semua potensi dilahirkan. Kamu tidak merasa rendah ketika harus bekerja di balik layar, karena kamu tahu, sinar yang sesungguhnya tidak perlu bersaing, ia cukup menyala dari dalam. Inilah tanda bahwa jiwamu sedang bertumbuh. Dan ketika jiwa tumbuh, maka ruang untuk kekayaan pun meluas. Kekayaan sejati bukanlah soal seberapa tebal dompetmu, tetapi seberapa dalam pemahamanmu terhadap arti hidup, seberapa kuat karaktermu dalam menghadapi badai, dan seberapa tekun dirimu dalam memperbaiki kualitas diri. Maka jangan heran jika kamu tiba-tiba kehilangan minat untuk ikut tren, tidak lagi tertarik membandingkan diri dengan orang lain, dan justru mulai menyukai kesendirian yang penuh makna. Kamu sedang menjalani fase pembentukan jiwa kaya. Dan ketahuilah, orang-orang yang kaya secara batin, selalu akhirnya kaya secara lahir. 6. Rezeki datang tak terduga, meski tidak selalu dalam bentuk uang. Pernahkah kamu merasa sedang dalam kondisi terjepit, tapi tiba-tiba datang seseorang yang membantu? Atau saat kamu benar-benar lelah dan ingin menyerah, lalu muncul peluang, jalan keluar, atau bahkan energi baru yang membuatmu bangkit? Inilah tanda-tanda rezeki yang datang dari arah yang tak terduga. Rezeki itu bukan cuma uang. Kadang ia datang dalam bentuk orang baik. Kadang ia datang sebagai ide yang tiba-tiba muncul. Atau bisa jadi, ia hadir sebagai kesehatan, waktu luang, atau hati yang tenang. Ketika kamu mulai berada di jalur takdirmu, alam akan bekerja sama. Alam ini seperti konduktor energi, ketika kamu selaras, getaranmu akan menarik semua kebaikan yang kamu butuhkan. Bahkan sebelum kamu minta, ia datang. Bahkan ketika kamu tidak tahu harus kemana, jalan itu muncul. Dan semakin kamu sadar bahwa rezeki itu bukan hasil kerja keras semata, tapi kombinasi antara usaha dan keikhlasan, maka kamu akan berhenti panik dalam mencari, dan mulai tenang dalam menerima. Karena rezeki yang sejati tidak datang karena kamu kuat, tapi karena kamu taat. Tidak datang karena kamu sempurna, tapi karena kamu berserah. Maka nikmatilah setiap rezeki kecil yang datang dalam hidupmu. Itu adalah tanda-tanda bahwa langit sedang memperhatikanmu. Energi semesta sedang bergerak untuk mengangkatmu. 7. Kamu rajin bersyukur, meski sedang dalam ujian berat. Kebanyakan orang hanya bersyukur ketika senang, ketika diberi lebih, ketika mendapat kabar baik. Tapi kamu, entah kenapa, mulai belajar bersyukur bahkan saat air matamu jatuh. Kamu tidak lagi menyalahkan takdir saat sesuatu tak sesuai rencana. Kamu justru mulai bertanya, apa yang ingin Tuhan ajarkan padaku? Ini bukan kelemahan, ini justru tanda kekuatan spiritual yang luar biasa. Ketika seseorang mampu bersyukur di tengah badai, itu berarti ia sedang menanam benih kekayaan yang lebih besar dari sekadar materi, benih kedamaian, keteguhan, dan penerimaan. Dan secara misterius, syukur itu menarik lebih banyak kebaikan. Kamu akan mulai sadar, setiap kali kamu bersyukur, hal-hal baik lebih sering terjadi. Orang yang tadinya menjauh, kembali. Peluang baru muncul, hatimu lebih ringan, dan energi positif mengalir lebih deras. Ini bukan kebetulan, ini adalah hukum energi yang bekerja. Syukur adalah magnet, ia menarik apa yang kamu tanam dalam hati. Jika kamu mampu bersyukur di tengah kesulitan, maka langit akan mempercayakan kekayaan yang lebih besar kepadamu. Karena kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak akan sombong saat diberi, dan tidak akan mengeluh saat diuji. 8. Mimpi dan visi masa depanmu semakin jelas. Dulu mungkin kamu bingung, ingin jadi apa, ingin hidup seperti apa, tapi kini, semakin hari kamu seperti dituntun. Ada suara dari dalam yang mulai menunjukkan arah. Kamu mulai bisa melihat dengan jelas, siapa dirimu, kemana kamu ingin pergi, dan apa misi hidupmu. Bahkan ketika kamu belum punya semua jawaban, hatimu tahu, aku sedang menuju ke sana. Kamu tidak tahu bagaimana caranya, tapi kamu yakin takdirmu sudah tertulis. Dan keyakinan itulah yang membentuk realitasmu. Visi yang jelas adalah bahan bakar paling kuat untuk meraih kekayaan. Karena saat kamu tahu kemana akan pergi,
semesta akan mengatur jalannya. Ia akan mempertemukanmu dengan orang yang tepat, buku yang tepat, bahkan waktu dan momen yang tepat. Kamu tidak sedang berhalusinasi. Mimpi-mimpi itu bukan ilusi. Ia adalah panggilan. Ia adalah bisikan dari masa depanmu sendiri. Dan hanya orang-orang terpilih yang bisa mendengarnya. Jadi ketika kamu mulai merasakan bahwa bayangan masa depanmu makin nyata, jangan abaikan. Rangkul, tulis, bayangkan, rasakan, karena disitulah letak kekuatanmu. Apa yang kamu yakini dengan hati yang murni, akan mencari jalannya untuk menjadi nyata. Kesimpulan, jika kamu merasa 8 tanda ini sedang terjadi dalam hidupmu, jangan anggap remeh. Jangan buru-buru mencari hasil, jangan panik karena belum kelihatan kaya secara lahir. Ingat, sebelum buah muncul, akar harus tertanam dalam. Kamu sedang dalam proses, dan proses inilah yang akan membuat kekayaanmu nanti tidak rapuh. Bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya hati, kaya keberkahan, kaya hubungan, kaya rasa syukur, dan itu adalah kekayaan yang sesungguhnya.